Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Pagi, Selamat Bu. pagi, Bu. Gimana kabarnya pagi hari ini? Baik, Bu. Nah, baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, perkenalkan saya Bidan Ara yang bertugas di Puskesmas Pondok Padang pada hari ini. Jadi pada agenda kita kali ini, kira-kira ada yang tahu nggak sih kenapa kita dikumpulkan di sini? Untuk mendengarkan materi tentang persiapan menjadi orang tua, Bu. Ini kita akan sharing informasi tentang suatu topik yang sangat penting terutama bagi calon orang tua, yaitu tentang persiapan menjadi orang tua, yang di dalamnya nanti kita akan membahas tentang ayah siaga dan juga keluarga siaga. Jadi untuk mempermudah penyampaian materi, saya akan membagikan leaflet yang sudah saya siapkan. Silakan diambil Bapak dan Ibu. Nah, baiklah. Nah, kita akan menyampaikan materi ini sekitar 10 menit ke depan. Jadi, nanti Bapak-bapak dan Ibu-ibu diperbolehkan untuk bertanya jikalau ada keraguan di akhir sesi nanti. Baiklah Bapak dan Ibu, kita langsung untuk pembahasan materi. Ada 5 poin penting yang harus dipersiapkan oleh sang calon orang tua. Nah, untuk persiapan pertama itu adalah persiapan fisik. Paling utama sekali itu adalah bagaimana calon orang tua, baik bapak atau ibu, mempersiapkan fisiknya sebelum nanti si ibunya mengandung dan nanti akan bersalin dan sebagainya. Nah, untuk persiapan fisik ada beberapa hal yang bisa ibu-ibu dan bapak-bapak lakukan. Pertama itu bagi ibu dan bapak yang punya kebiasaan merokok atau minuman yang beralkohol atau minuman keras, itu harus dihentikan. Di sini ada nggak bapak-bapak yang sampai detik ini masih ngerokok? Ada, Bu? Banyak sekali ya, berarti bapak-bapak yang ngerokok. Atau ibu-ibu di sini ada yang juga merokok? Tidak. Nah, berarti ibu-ibunya sudah tahu ya betapa pentingnya untuk menghentikan kebiasaan merokok. Nah, untuk bapak-bapak itu penting diketahui bahwasanya laki-laki yang memiliki kebiasaan merokok itu akan mempengaruhi pada kesuburannya. Kenapa? Karena kandungan kimia yang ada pada rokok itu selain berbahaya bagi kesehatan si bapak dan juga ibu yang menghirup asapnya, itu juga akan mempengaruhi kepada kualitas sperma. Bisa jadi nanti sperma yang dihasilkan tidak normal atau ada kelainan jumlahnya, bentuknya dan lain-lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, jika bapak-bapak di sini masih memiliki kebiasaan merokok, mulai sekarang harus diniatkan untuk diberhentikan. Oke, Pak? Oke, Bu. Yang kedua, itu adalah mengkonsumsi makanan yang bergizi bagi bapak dan juga ibu. Nah, di sini ibu-ibu dan bapak-bapak ada nggak mengkonsumsi sayur setiap makan? Ada. Proteinnya biasanya apa aja tuh sambalnya? Ikan, ayam, dan daging sapi. Bagus sekali. Daging. Nah, kita sebagai calon orang tua itu harus memperhatikan juga asupan nutrisi yang kita konsumsi. Nah, di dalamnya harus memiliki zat nutrisi yang memang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Ada karbohidratnya dari nasi, terus ada proteinnya dari lauk pauk seperti daging, ayam, ataupun ada protein juga dari kacang-kacangan seperti tahu, tempe, dan lain-lain. Dan jangan lupa untuk mengkonsumsi sayur ya ibu-ibu dan bapak-bapak. Baiklah, kita lanjut pembahasan berikutnya, itu pada persiapan fisik. Ada juga pemeriksaan kesehatan secara rutin. Nah, di sini Bapak dan Ibu kira-kira ada nggak secara rutin ke tenaga kesehatan untuk mencek kesehatannya? Kalau saya sakit, Bu. Kalau sakit aja ibu-ibu dan bapak-bapak ke tenaga kesehatan? Iya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu penting sekali untuk mencek kesehatan secara berkala ya Pak dan Ibu. Terutama bagi kita ada yang memiliki penyakit bawaan, mungkin ada dari bapak dan ibu yang hipertensi, ada yang diabetes mellitus dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya itu adalah melakukan vaksinasi atau imunisasi atau salah satu program dari pemerintah yaitu imunisasi TT. Apakah ibu-ibu di sini ada melakukan imunisasi TT? Imunisasi catin untuk calon pengantin berarti ada ya semuanya ya? Nah, bagus sekali. Nah, itu gunanya itu untuk ibu dan juga janin juga nanti imunisasi TT. Nah, selanjutnya itu adalah menghentikan pemakaian alat kontrasepsi. Di sini ibu-ibu yang merencanakan untuk hamil, apakah masih ada menggunakan alat kontrasepsi sampai detik ini? Tidak, Bu. Nggak ada ya berarti. Kenapa? Karena kalau misalnya berencana untuk hamil, lalu kita tetap menggunakan alat kontrasepsi yang tujuannya adalah untuk mencegah kehamilan, tentu tujuannya tidak sesuai ya dengan yang dilakukan. Sehingga kalau misalnya ada yang masih pakai IUD atau implan atau menggunakan pil, itu harus dihentikan jikalau ibu-ibu merencanakan untuk kehamilan. Selanjutnya itu yang kedua adalah persiapan psikologis. Persiapan psikologis ini penting. Kenapa?
Kenapa? Karena berarti nanti kita akan terjadi perubahan peran yang awalnya kita tidak memiliki anak. Nah, kita di sini ada tanggung jawab baru nih, ada calon anak. Nah, di sini untuk menjadi seorang ibu ada beberapa persiapan psikologis yang harus diterapkan. Pertama adalah menerima dan menjalani kehamilan dengan gembira. Nah, ibu-ibu hamil yang di sini gimana? Gimana dalam menghadapi kehamilannya? Merasa senang atau merasa sedih? Senang ya? Atau ada nggak di sini ibu-ibu yang mungkin kehamilannya tuh tidak diinginkan? Ada? Tidak, Bu. Tidak, berarti semua kehamilan ibu-ibu di sini direncanakan ya dengan Bapak. Iya, Bu. Nah, berarti ibu-ibu dan juga Bapak itu harus menyambut kehamilan dan menjalaninya dengan perasaan yang bahagia. Karena jikalau ibunya bahagia, anak atau janin yang ada dalam kandungan juga akan merasakan kebahagiaan. Nah, untuk selanjutnya adalah kan kita tahu ketika ibu hamil berarti ada janin di dalam yang terus bertumbuh sesuai usia kehamilan, sehingga penting juga bagi ibu-ibu untuk menerima perubahan bentuk tubuh. Kenapa? Karena tentu seiring pertumbuhan janin nanti akan terjadi pembesaran di rahim. Nah, di sana berarti kemungkinan ada terjadi peningkatan berat badan pada ibu-ibu. Nah, ketika ibu-ibu bercermin mungkin ada masih merasa nggak pede atau merasa minder. Jadi it's okay kalau misalnya ibu-ibu merasakan ada kenaikan berat badan dan sebagainya, karena di dalam tubuh ibu-ibu tuh juga ada si dedek bayi. Nah, untuk selanjutnya adalah mencari informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kehamilan. Nah, penting untuk ibu-ibu selalu mencari ilmu dari berbagai sumber. Ibu-ibu sekarang udah pada modern kan? Ada ibu-ibu yang di sini nggak punya gadget? Punya gadget semua ya? Punya. Berarti semuanya bisa mengakses informasi baik dari internet, datang ke kelas ibu hamil ini sehingga mendapatkan penyuluhan, atau dari bidan desanya yang setiap ibu-ibu pemeriksaan kehamilan pasti juga akan diberikan edukasi. Untuk selanjutnya itu mempersiapkan diri secara realita menjadi orang tua. Nah, Bapak juga akan menjadi bapak dan Ibu akan menjadi seorang ibu. Nah, juga harus mulai mengekspresikan menjadi orang tua. Mulai bagaimana nanti ibu-ibu berperan menjadi seorang ibu, sudah ada gambarannya. Dan juga banyak berkonsultasi pada yang lebih berpengalaman. Misalnya bertanya pada orang tua masing-masing gimana dulu pengalamannya mengasuh anak, atau melihat dari role model sekitar, tetangga dan sebagainya. Nah, selanjutnya untuk persiapan psikologis dari segi Bapak, bahwasanya Bapak nanti akan menyadari bahwa kedudukan Bapak nanti akan menjadi seorang ayah atau kepala keluarga, yang mana nanti akan menjadi pemimpin di keluarga yang tidak hanya memimpin istri tapi juga ada anak-anak. Selanjutnya itu menyadari bahwa nanti akan memiliki seorang bayi, yang mana nanti bayi ini dirawat oleh ibu dan juga bapak. Jadi tidak sepenuhnya nanti dilimpahkan ke ibu mengasuh bayinya, dan sadar bahwa gaya hidup dan rencana hidup ke depan gimana, karena nanti ada perlu banyak biaya yang harus dipersiapkan, dan juga bagaimana masa depan si anak. Yaitu aktif dan terlibat dalam kehamilan istri. Artinya apa? Mungkin ketika istri ingin berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, bapak bisa ikut serta menemani istrinya atau membantu ibu mencari berbagai informasi dari berbagai sumber dan sebagainya, serta tahu akan perannya selama persalinan dan menjadi kepala keluarga. Artinya ketika nanti ibu bersalin, bapak juga harus siap untuk mempersiapkan persalinannya, merencanakan nanti bersalin di mana dan sebagainya, serta mengantarkan ibu ke tempat persalinan. Kita masuk ke poin ketiga, yaitu persiapan finansial. Nah, persiapan finansial atau persiapan keuangan merupakan salah satu persiapan yang sangat penting. Ada yang tahu kenapa? Karena persiapan finansial berguna untuk biaya kehamilan, persalinan, dan masa nifas ibu berserta bayinya. Bisa disediakan mulai dari sekarang. Jadi ibu-ibu itu disarankan untuk memiliki tabungan. Nah, kalau untuk ibu hamil harus punya tabungan bersalin atau yang dikenal dengan tabulin. Ibu-ibu sudah ada mulai untuk gerakan tabulin? Belum, Bu. Nah, mungkin ibu-ibu mulai sekarang itu bisa mempersiapkan atau menyisihkan sebagian uangnya untuk ditabung sebagai persiapan persalinan. Oke, ibu-ibu? Oke, Bu. Nah, untuk selanjutnya itu adalah poin keempat, yaitu persiapan laktasi atau persiapan untuk menyusui. Nah, menyusui itu adalah salah satu bagian penting antara ibu dan juga anak, yang mana si bayi itu akan mendapatkan nutrisi melalui ASI atau air susu ibu. Nah, di sini untuk penting juga kita mempersiapkan sebelum menyusui, terutama nanti bagaimana dalam nutrisi ibunya, karena jikalau ibunya kurang nutrisi nanti akan mempengaruhi pada produksi ASINya. Dan juga payudara ibu itu harus dirawat. Kenapa? Sering melakukan perawatan payudara secara tepat dan benar, maka nanti itu akan membantu dalam kelancaran proses menyusui. Dan juga selanjutnya bagaimana nanti ibu itu harus memberikan ASI eksklusif kepada anaknya
ASI eksklusif selama 6 bulan dan dilanjutkan sampai 2 tahun dengan makanan pendamping ASI. Yang terakhir itu adalah persiapan yang tidak kalah penting tapi sering diabaikan oleh orang tua, yaitu persiapan saudara kandung, adaptasinya atau untuk mencegah yang namanya sibling rivalry atau adanya persaingan antar saudara kandung. Nah, di sini bagi ibu-ibu ada yang ini merupakan calon anak kedua atau ketiga atau seterusnya? Ada, Bu. Nah, itu berarti si abang atau si kakak di rumah itu harus dipersiapkan sebelum menyambut adik barunya. Kenapa? Karena jikalau kita tidak memberikan pemahaman kepada anak tentang calon adiknya, itu bisa mengakibatkan antar mereka akan terjadi persaingan. Sehingga ketika ibu hamil itu harus dijelaskan kepada anak-anak di rumah bahwasanya mereka nanti akan menjadi seorang kakak atau seorang abang. Nanti kalau misalnya ibu-ibu dan bapak check up kehamilan ke bidan atau tenaga kesehatan lain, itu mereka juga bisa ikut serta untuk diajak pergi. Nah, dilihatkan nanti misalnya di USG-nya ini ada calon adiknya, dan juga nanti bisa dibantu untuk berkomunikasi dengan adiknya di dalam kandungan, diajak untuk mengelus perut ibu dan sebagainya. Nah, mungkin itu adalah 5 poin penting untuk persiapan menjadi orang tua yang harus selalu ibu-ibu dan bapak-bapak ingat dan juga terapkan. Ada satu hal lagi penting terutama diketahui oleh bapak-bapak sekalian di sini dan juga keluarga. Adakah bapak-bapak dan ibu-ibu di sini yang pernah mendengar apa itu suami siaga? Tidak ada. Nah, suami siaga itu adalah suatu bentuk dari kesiapsiagaan si calon bapak atau suami itu dalam menghadapi semua proses, baik mulai dari persiapan kehamilan, selama kehamilan, persiapan persalinan, juga selama proses persalinan, yang mana suami akan selalu siap untuk mendampingi istrinya selama proses tersebut. Nah, di sini atau dikenal juga dengan istilah suami siap antar jaga. Nah, artinya apa? Pertama itu siap. Siap itu suami harus siap baik secara fisiknya, secara mental, dan juga dalam finansial, yang mana nanti suami itu akan memiliki atau mencari tahu hal-hal terkait selama proses kehamilan tersebut. Misal pengetahuan tentang apa saja sih perubahan pada ibu hamil, nanti jikalau ada keluhan ketika istri dalam kehamilan atau tanda-tanda bahaya dalam kehamilan, itu suami sudah memiliki pengetahuan dan siap untuk mendampingi istri. Selanjutnya yaitu antar. Apa artinya? Artinya jikalau nanti sudah ada tanda-tanda untuk persalinan, suami itu harus siap untuk mengantarkan istrinya ke tempat penolong persalinan. Dan yang terakhir itu jaga, artinya suami ketika proses persalinan berlangsung itu harus ikut serta berada di sisi istri untuk menemaninya dan memberikan semangat selama proses persalinan berlangsung. Nah, di sini untuk suami yang siap siaga dan ingin sekali. Kenapa? Karena seorang istri itu butuh dukungan juga dan juga peran aktif dari suami dan juga keluarga, sehingga dia akan merasa lebih senang dan juga lebih siap untuk menjalani semua proses, baik mulai dari persiapan kehamilan, selama kehamilan, dan juga proses persiapan perencanaan persalinan dan juga selama proses persalinan, sehingga nanti semua tahapan itu akan terlalui dengan lancar dan juga minim akan kendala. Nah, itu sedikit penjelasan tentang suami dan juga keluarga siaga. Nah, baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, itu sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin bisa kita review sedikit. Nah, tadi untuk persiapan menjadi orang tua itu ada 5 poin penting persiapan. Apa saja? 1. Persiapan, ya benar, persiapan fisik. Yang kedua itu ada persiapan psikologis. Yang ketiga ada persiapan finansial. Keempat ada persiapan laktasi atau menyusui. Dan yang kelima itu ada persiapan adaptasi saudara kandung. Nah, dan juga selain ada 5 persiapan penting itu, ada satu yang juga terkhusus, itu ada tentang suami dan juga keluarga siaga. Nah, mungkin itu sedikit pembahasan yang bisa saya bagi pada pagi hari ini, dan semoga bermanfaat bagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Jikalau misalnya ada keraguan, misalnya ada juga pertanyaan, saya persilahkan untuk menyampaikannya dan mari kita diskusikan bersama. Bu, saya mau bertanya, Bu. Terima kasih Bu Ara yang telah menjelaskan bagaimana cara menghadapi persiapan untuk menjadi orang tua tadi. Dan di sini saya ingin menanya, Ibu perkenalkan lebih dahulu. Nama saya Vira. Saya calon, mungkin bisa disebut juga calon yang akan menjadi orang tua nantinya. Dan di sini saya ingin menanyakan, saya ada perasaan sedikit cemas gitu Bu menghadapi kehamilan ini. Dan yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya agar saya menjalani kehamilan ini dengan menyenangkan begitu Ibu. Mungkin itu. Baiklah, pertanyaan bagus sekali dari Ibu Vira. Terima kasih ya Bu atas pertanyaannya. Nah, di sini tadi pertanyaannya bagaimana cara kita supaya bisa menghadapi dan juga menjalani proses kehamilan dengan menyenangkan. Nah, di sini harus kita ketahui bahwasannya
semua perubahan yang terjadi pada diri seorang ibu hamil itu adalah sesuatu yang normal. Nah, yang paling penting sekali itu adalah bagaimana ibu bisa mengatur keadaan psikologisnya harus selalu merasa nyaman dan bahagia. Kenapa? Kalau misalnya ibunya merasa bahagia, bayi yang ada di dalam atau janin yang ada di dalam kandungan ibu itu akan juga merasakan bahagia yang dirasakan oleh ibu. Jadi ibu kalau merasakan ada mood swing atau misalnya merasa sedih, itu hal yang wajar karena ada pengaruh dari hormonal. Yang terpenting adalah bagaimana nanti peran dari bapak dan juga keluarga untuk selalu memberikan dukungan kepada ibu, dan ibu harus menerima kehamilan menjadi sesuatu yang menyenangkan dan juga menganggap semua perubahan yang terjadi itu adalah perubahan yang normal terjadi. Misal perubahan pada kenaikan berat badan, dan juga mungkin nanti ada keluhan ibu yang muntah-muntah di pagi hari. Nah, itu harus dilalui dengan menyenangkan, dan jangan menganggap kehamilan menjadi sebuah beban, tapi anggaplah kehamilan menjadi suatu proses yang menyenangkan. Jadi ibu mungkin dan juga bapak itu harus saling sharing. Jikalau misalnya ibu ada merasa ingin berbagi cerita, itu bisa bercerita dengan bapak dan juga keluarga, sehingga kalau ada unik-unik selama kehamilan itu bisa didiskusikan dengan keluarga. Baiklah, ada yang mau bertanya? Bu, saya ingin nanya, Bu. Baiklah, kepada Ibu Vira disilahkan. Makasih Ibu atas penjelasannya tadi. Perkenalkan, saya Fatimah. Saya ingin bertanya Ibu terkait tentang nutrisi pada saat hamil. Dan sebelum hamil kan saya itu makannya 2 kali sehari Ibu, yaitu dengan adanya lauk pauk dan juga nasi dan beberapa kali tambahan buah dan sayur. Dan kalau untuk kehamilan ini, bagaimana seharusnya pola makan yang harus saya makan dan harus saya tambah lagi agar kesehatan janin saya makin baik dan juga menjadi sehat juga bagi badan saya sendiri begitu. Bagaimana Ibu? Baiklah Ibu Fatimah, terima kasih atas pertanyaannya. Banyak sekali dari kita yang tidak memperhatikan tentang frekuensi makan ya ibu-ibu. Terutama ibu-ibu nih yang mempersiapkan kehamilan. Nah, yang mungkin makannya malas-malasan cuma 2 kali sehari, atau kadang dijamak makannya cuma pagi dan malam. Nah, itu penting kita ketahui bahwasanya dalam nutrisi atau makan itu yang diperhatikan tuh ada 2, frekuensinya dan juga menu makannya. Nah, artinya apa? Frekuensi yang ideal untuk makan itu setidaknya 3 kali sehari, yang artinya itu ada untuk pagi, ada siang, untuk makan malam. Nah, untuk menunya sendiri itu walaupun frekuensi 3 kali sehari, itu harus diperhatikan harus mengandung makanan dengan gizi yang seimbang dan juga yang menu-menu yang sehat. Artinya di dalam satu piring atau dalam sekali makan itu harus terdiri dari karbohidrat, misalnya dari nasi, terus ada juga proteinnya dari lauk pauk, bisa ikan, ayam, daging dan lain sebagainya. Serta di sana ada juga sayur-sayuran, dan juga ibu-ibu bisa disarankan untuk mengkonsumsi buah-buahan. Sehingga nanti frekuensi makannya ideal 3 kali sehari, dan juga nanti menu makannya adalah menu makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Nah, untuk ibu-ibu terutama yang baru hamil atau baru pada trimester pertama kehamilan, itu biasanya akan mempengaruhi pada frekuensi makan dan juga nafsu makannya. Kenapa? Biasanya ada keluhan kan seperti mual muntah di pagi hari. Nah, tips untuk menanggulanginya adalah ibu-ibu bisa makan dalam porsi sedikit tapi sering. Jadi misalnya pagi hari sebelum beraktivitas, nah ibu-ibu mempersiapkan ada biskuit di samping tempat tidur misalnya. Jadi sebelum turun dari tempat tidur itu bisa ngemil dulu pakai biskuit. Jadi nggak usah dipaksakan makan sekali banyak, tapi nggak apa-apa sedikit porsinya, tapi harus sering, sehingga nanti kebutuhan ibu dan juga janin tetap terpenuhi meskipun keluhannya mual dan muntah. Dan juga hindarilah mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas atau terlalu berlemak. Mungkin itu tips untuk Ibu Fatimah. Baiklah Bu, terima kasih atas penjelasannya. Saya mengerti. Bu, saya mau bertanya. Rokok berbahaya bagi istri saya yang akan menjadi calon ibu. Tapi jika saya merokoknya tidak dekat istri saya, bagaimana menurut Ibu? Baiklah, terima kasih Pak Zainuddin atas pertanyaannya. Nah, Pak, untuk transportasi nanti jika misalnya Ibu sudah ada tanda-tanda persalinan dan harus ke tenaga kesehatan yang membutuhkan transportasi untuk ke sana, nah Bapak nggak usah khawatir karena itu ada program pemerintah yang dinamakan dengan adanya ambulan desa. Nah, nanti mungkin ada salah satu tetangga Bapak yang memvolunteerkan diri atau menjadi volunteer untuk menjadikan mobil pribadi mereka sebagai ambulan desa. Jadi untuk mengetahui siapa orang yang menjadi volunteer, Bapak itu bisa berkoordinasi dengan ketua RT atau ketua RW tempat Bapak tinggal untuk mengetahui nomor atau
kontak yang bisa dihubungi dari tetangga Bapak yang mungkin menjadi volunteer di ambulan desa, sehingga nanti jikalau kontaknya sudah ada, Bapak ataupun Ibu bisa berkomunikasi untuk nanti dijemput ke rumah dan mengantarkan ke petugas kesehatan jikalau memang sudah waktunya untuk Ibu bersalin. Nah, untuk transportasi sekarang sih mungkin nggak usah Bapak terlalu khawatir karena opsinya sudah sangat banyak, sehingga nanti insya Allah jikalaupun ada keadaan darurat bagaimanapun, itu Bapak dan Ibu bisa cepat untuk diantarkan ke petugas kesehatan dan mendapatkan penanganan segera. Bagaimana Pak? Apakah Bapak sudah paham? Sudah, baiklah. Apakah masih ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Of course not. Tidak ada. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya, dan juga saya Bidan Ara mohon maaf jikalau selama pemberian materi tadi ada kesalahan baik perbuatan dan juga perkataan, dan semoga ilmu yang dibagi pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan juga Bapak dan Ibu terapkan. Dan saya doakan semoga calon-calon anak yang lahir adalah calon-calon generasi bangsa yang bermanfaat bagi tanah air. Baiklah Bapak dan Ibu, saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you untuk di kelas selanjutnya.